Halo anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Pak Boni yakin kalian sudah siap untuk belajar bersama ya? Sudah mandi, sudah sarapan, sudah terlihat ganteng-ganteng dan dengan penuh semangat belajar bersama dengan Pak Boni. Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari bersama ada ini semua: membuat pertanyaan dari bacaan, mencatat ide pokok paragraf, menyampaikan pesan, dan memperagakan percakapan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian semua bisa melakukan ini semua ya. Yang pertama, membuat pertanyaan dari bacaan. Kalau membuat pertanyaan dari bacaan tentu harus ada bacaannya. Nah, ini dia bacaannya. Bacaan ini Pak Boni ambil persis yang ada di buku Cetakmu Bahasa Indonesia. Kalian bisa buka di bab 2. Di situ ada gambar anak bermain catur. Udah ketemu? Bagus. Sebelum bisa membuat pertanyaan dari bacaan, maka kalian harus membaca dulu bacaan ini. Tidak sekedar membaca anak-anak ya. Kalian harus tahu isi dari bacaan ini. Syukur kalau tiap alinea ini, dari setiap alinea ini, kalian mengetahui apa isinya. Mengapa? Karena ini akan membantu kalian dalam membuat pertanyaan dari bacaan. Oke, kalian baca ya. Pak Boni beri waktu setengah menit. Ya, cukup. Kita teruskan ya. Anak-anak, dalam membuat suatu pertanyaan, tentu kalian harus menggunakan kata tanya. Mana yang termasuk kata tanya? Itu ini. Lihat ini. Apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan siapa. Apa itu untuk menanyakan benda atau pengertian. Mengapa itu untuk menanyakan alasan. Bagaimana itu untuk menanyakan cara, kabar, atau keadaan. Sedangkan kapan itu untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir, siapa itu untuk menanyakan orang atau pelaku. Anak-anak, dalam membuat pertanyaan dari suatu bacaan, tentu pertanyaanmu itu harus terkait dengan isi bacaan. Dan jawabanmu dari pertanyaan yang kamu buat itu juga harus ada di bacaan. Pak Boni beri contoh ya. Pak Boni menggunakan kata tanya mengapa. Ini pertanyaannya. Mengapa catur merupakan salah satu olahraga yang kurang diminati di Indonesia? Pertanyaannya ini ada kaitannya dengan bacaan ya. Dan jawaban dari pertanyaan ini juga ada di bacaan. Ayo coba temukan. Ya, jawabannya adalah karena olahraga catur membutuhkan pemikiran yang cukup keras untuk memenangkannya. Baik, jelas ya anak-anak ya. Tugasmu sekarang adalah membuat kalimat pertanyaan dari kata tanya apa, mengapa, bagaimana,
kapan, dan siapa dari bacaan yang baru kalian baca. Ingat, jawaban dari pertanyaanmu itu harus ada di bacaan ya. Nanti setelah nonton video ini, kalian bisa menyalin ini, tabel ini, atau langsung juga nggak apa-apa. Kalian tulis di bukumu juga boleh, kamu ketik juga boleh. Kemudian setelah selesai kamu foto dan kirimkan ke Pak Boni. Ya, kita teruskan. Mencatat ide pokok dari suatu paragraf. Apakah ide pokok paragraf? Ide pokok paragraf adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan dari suatu paragraf. Agar lebih jelasnya, mari perhatikan paragraf ini. Anak-anak, dalam suatu paragraf terdiri dari satu ide pokok dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu berisi informasi-informasi atau penjelasan yang terkait dengan ide atau gagasan yang dimaksud. Nah, itulah yang disebut dengan pengembangan, kalimat pengembangan dari suatu paragraf. Mari kita buktikan. Baca pelan-pelan ya. Olahraga pagi banyak digemari masyarakat. Titik ya. Khususnya pada hari Minggu pagi, seringkali terlihat di alun-alun kota atau di mana disediakan untuk olahraga, banyak masyarakat tua maupun muda, bahkan anak-anak, ikut serta dalam kegiatan olahraga pagi. Ada yang sekedar jalan-jalan santai, lari mengelilingi lapangan, lompat tali, dan yang lainnya. Pakaian olahraga yang mereka pakai terlihat warna-warni. Anak-anak, perhatikan sekali lagi, mulai dari sini. Kalimat ini ya, khususnya ini. Atau kalimat yang Pak Boni cetak miring ini. Ini semua isinya terkait dengan ini. Kalimat yang pertama ini. Buktinya ini, informasinya. Olahraga pagi itu dilaksanakan pada hari Minggu. Dilaksanakan di alun-alun kota atau di mana disediakan untuk olahraga. Masyarakat tua maupun muda, bahkan anak-anak yang melakukan kegiatan olahraga pagi itu. Ada yang sekedar mengelilingi lapangan, ada yang jalan-jalan santai, ada yang lompat tali, dan pakaian yang dipakainya pun terlihat berwarna-warni. Nah, ini semua menjelaskan dari kalimat yang Pak Boni beri warna merah ini. Nah, anak-anak, inilah yang disebut dengan ide pokok paragraf. Sedangkan mulai dari kata khususnya sampai dengan warna-warni ini merupakan kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembangan dari ide pokok ini. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah kalimat yang Pak Boni beri warna merah ini. Sedangkan dari kata khususnya sampai warni ini merupakan pengembangan dari ide pokok ini. Jelas anak-anak ya? Kita teruskan.
anak-anak, ide pokok itu nama lainnya ini semua. Diberi istilah seperti ini. Ada gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, dan sampai di sini. Nama lain saja ya. Jadi nanti tidak usah bingung kalau ada istilah lain yang digunakan untuk menyebut ide pokok dari paragraf itu. Inilah tugas yang kedua yang harus kalian lakukan, yaitu membuat ide pokok dari bacaan yang telah kalian baca tadi. Di sini sudah Pak Boni beri contoh paragraf pertama. Ide pokoknya adalah catur adalah salah satu olahraga yang kurang diminati di Indonesia. Carilah apa ide pokoknya pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tulis di buku kalian, difoto, dan dikirimkan ke Pak Boni. Lanjut ya. Sekarang menyampaikan pesan dengan bahasa yang runtut. Nah, anak-anak, pesan. Dari mana didapat pesan? Dari mendengar dan dari membaca. Mendengar dari orangnya langsung, atau mendengar rekaman suara, atau dari mana kamu bisa mendengarkan. Yang kedua, pesan juga bisa kamu dapat dari membaca buku membaca koran majalah atau apa saja ya. Nah, sekarang cara menyampaikan pesan. Ini dia. Yang pertama, secara tertulis. Apa yang harus diperhatikan? Gunakan kalimat yang baik dan benar, termasuk di dalamnya itu ada tanda baca, huruf kapital, dan pilihan kata. Yang kedua, bahasanya harus runtut. Maksudnya, antar kalimat harus saling berhubungan. Kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya ada hubungannya. Ya. Cara yang kedua adalah secara lisan. Yang harus kalian perhatikan adalah ini semua. Menggunakan bahasa yang baku dan runtut. Bahasa baku itu artinya menggunakan bahasa Indonesia, bukan dicampur-campur. Dan gunakan juga kata-kata baku yang ada di bahasa Indonesia. Runtut, tadi sudah Pak Boni jelaskan, antar kalimat itu harus ada hubungannya. Intonasi, lafal, dan ekspresi. Nah, yang terakhir adalah menyampaikan pesan dengan bahasa yang runtut. Di sini Pak Boni berikan percakapan. Nah, percakapan ini bisa kalian baca, dan intonasi, lafal, dan ekspresinya harus sesuai dengan isi dari bacaan ini ya. Kalian boleh nanti mempraktekannya dengan adikmu atau siapa saja di rumah. Kalau misalnya tidak ada, bisa kalian baca sendiri. Nah, anak-anak, inilah akhir dari pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Pak Boni ingatkan sekali lagi, tugasmu ada dua. Yang pertama tadi adalah membuat pertanyaan dari bacaan. Yang kedua adalah menemukan ide pokok dari paragraf yang kalian baca. Jika kalian ada yang belum jelas, kalian boleh menanyakan ke
Pak Boni tunggu pertanyaan dari kalian. Jika memang belum ada yang jelas. Selanjutnya, Pak Boni mengharap kalian melaksanakan tugasnya dengan baik, kemudian dikumpulkan tepat waktu. Dan semoga kalian selalu diberkati Tuhan dan semakin sayang mama dan papa. Jaga kesehatan. Sampai jumpa.